Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 7 SMP Katolik. Pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mendalami bersama tentang materi kita yang terakhir, yaitu bersama Yesus memperjuangkan nilai-nilai dasar hidup manusia. Nah, sebelumnya adik-adik, anak-anak sekalian, kalian boleh berdoa di rumah masing-masing ya. Kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mari kita mendalami bersama tentang bagaimana cara Yesus untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar hidup manusia. Dalam hal ini, subtema yang pertama yaitu dengan cara memahami tentang kebebasan sebagai anak-anak Allah. Nah, Yesus datang ke dunia itu punya visi dan misi, punya tujuan yang utama, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu Allah yang meraja di dalam hidup manusia. Nah, Allah itu menghendaki agar manusia itu selamat. Allah menghendaki agar manusia hidup tenang, damai, ada sukacita, ada persaudaraan, ada kasih, ada penghiburan, dan lain sebagainya. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebahagiaan, kedamaian yang mau diwujudkan oleh Yesus di dalam dunia ini. Nah, kerajaan Allah itu tidak hanya kita capai, kita terima di surga setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi kerajaan Allah itu juga boleh diwujudkan di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Maka kerajaan Allah itulah yang berupaya terus Yesus perjuangkan di dalam kehidupan ini. Lewat kehadiran Yesus, Yesus berusaha mewartakan kerajaan Allah dengan mengajar lewat perumpamaan-perumpamaan yang diwartakan oleh Yesus, lewat mujizat, dan puncak dari pewartaan Yesus itu adalah Yesus rela menderita dan wafat serta bangkit dari kematian. Itu sebagai tanda bahwa Yesus itu mewartakan kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh total, dengan segala bukti-bukti yang Yesus nyatakan. Nah, dalam hal ini Yesus mengajak untuk memahami tentang kebebasan sebagai anak-anak Allah. Nah, manusia itu diciptakan sebagai citra Allah, artinya sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya kita menerima wujud dan rupa Allah di dalam hidup kita, gambar rupa Allah di dalam hidup kita. Nah, dengan demikian apa sih yang perlu kita usahakan? Nilai-nilai hidup sebagai citra Allah. Nah, yang pertama kita punya kebebasan. Kebebasan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kebebasan ini yang kita mengerti itu adalah hak. Nah, hak ini adalah nilai dasar hidup manusia. Dengan adanya hak, manusia punya kebebasan untuk memperjuangkan nilai-nilai hidup yang baik, nilai hidup yang luhur dan mulia di hadapan Tuhan. Bebas artinya tidak terikat, boleh bertindak apa saja. Kebebasan artinya terlepas dari segala aturan, kewajiban, dan tanggung jawab tentunya yang diperjuangkan. Memang bebas kata dasarnya, tetapi kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang kita lakukan tanpa terikat dengan hal-hal yang mengekang kita. Kebebasan yang kita wujudkan itu adalah untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi pribadi yang mulia, bermartabat, yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu ya, kebebasan yang positif dan bertanggung jawab. Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya banyak sekali manusia yang menyalahgunakan kebebasan yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya kebebasan, manusia seolah-olah sombong, merasa dirinya punya hak sebebas-bebasnya
untuk menggunakan hidup ini dengan cara apa saja. Misalnya terhadap sesama manusia, dia punya hak untuk menyakiti orang lain, punya hak untuk menindas orang lain, untuk membuat orang lain menderita, tersakiti, melukai orang lain, menekan orang lain, membuat orang lain menderita. Nah, itu seolah-olah haknya dia itu. Semau gue, sesuka hati gue, terserah aku mau berbuat apa saja terhadap kehidupan orang lain. Nah, itu adalah contoh kebebasan yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh juga dalam hal lingkungan. Alam ini adalah pemberian Allah yang sangat istimewa juga dalam kehidupan manusia. Namun manusia itu juga kerap kali menyalahgunakan kebebasannya, di mana manusia bertindak sebebas-bebasnya terhadap alam, merusak alam, mencemari alam, mengotori alam, sehingga manusia itu sendiri menerima sendiri akibat dari tindakan manusia yang bebas, yang tidak bertanggung jawab. Mari kita lihat ajaran gereja tentang kebebasan. Yang pertama terdapat dalam dokumen ajaran resmi gereja dalam sidang uskup konsili ini di Vatikan yang kedua. Nah, terdapat pada artikel yang ke-12 menegaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia bukan untuk bertindak sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, dalam hal ini jelas sekali bahwa Allah itu menganugerahkan kebebasan kepada kita bukan digunakan untuk sebebas-bebasnya secara tidak bertanggung jawab, melainkan haruslah digunakan secara baik, secara bertanggung jawab, secara positif, ya, untuk mewujudkan diri sebagai manusia yang sempurna di hadapan Allah. Ada dua segi dalam arti kebebasan menurut ajaran gereja. Yang pertama, bebas dari dan bebas untuk. Bebas dari itu adalah bebas dari hal-hal mengekang, menghambat untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri atau mewujudkan diri, menampilkan diri sebagai pribadi yang sungguh-sungguh berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bebas untuk itu artinya manusia punya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar dalam upaya membawa diri menuju kesempurnaan hidup. Misalnya ya, kalian punya hak, punya kebebasan untuk mengembangkan kemampuan, bakat, talenta yang kamu miliki. Kamu punya hak untuk pintar, kamu punya hak untuk punya prestasi, kamu punya hak mengembangkan segala kemampuan-kemampuan, bakat yang kamu miliki. Punya kebebasan untuk berelasi, menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Kamu punya hak untuk mengembangkan hidupmu yang lebih baik lagi. Itu contoh. Kemudian kamu juga bebas, tidak terikat dari omongan-omongan orang lain yang kurang baik, yang membuat kamu bisa tertekan, yang melukai perasaan kamu, yang membuat kamu menderita. Nah, kamu punya hak untuk membebaskan diri dari segala hal-hal yang kurang baik dari pihak mana saja, dari orang lain yang berupaya mungkin menjatuhkan kamu, membuat kamu itu tertindas, tertekan, menderita. Nah, karena unsur manusia ini terkadang muncul bahwa manusia itu senang jika ada orang lain susah. Nah, itu misalnya ya. Nah, jadi dalam hal ini kamu bebas dari segala hal-hal yang membuat kamu tertekan, membuat kamu menderita, membuat kamu sakit. Kamu punya hak untuk keluar dari hal-hal yang berusaha membuat kamu itu menderita, tertekan. Nah, kamu punya hak untuk berjuang dalam mengembangkan diri, mengembangkan hal-hal yang baik, agar kamu lebih menjadi manusia yang sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh mulia, bermartabat di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, ajaran gereja tentang kebebasan terdapat dalam Kisah Para Rasul kepada jemaat, bukan Kisah Para Rasul, melainkan
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 9 itu tentang bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, dalam hal ini Yesus itu berusaha untuk membebaskan manusia dari kejahatan. Dia berupaya untuk membebaskan manusia dari kejahatan, dari kuasa dosa yang melekat di dalam manusia, dengan menghendaki segala kebaikan, perbuatan-perbuatan untuk menyelamatkan manusia. Nah, Rasul Paulus ingatkan bahwa adanya kuasa dosa yang masih bercokol dalam diri manusia itu masih membelenggu diri manusia. Walaupun Yesus sudah membebaskan manusia dari dosa lewat sengsara dan wafatnya di kayu salib, namun masih saja manusia itu belum sepenuhnya bebas dari dosa. Sampai saat ini manusia lebih terikat, lebih tertarik kepada hal-hal dosa yang membuat dirinya itu seolah-olah bebas untuk melakukan segala hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena manusia senang untuk melakukan kejahatan, iri hati itu masih ada, egois, sombong, serakah itu masih ada di dalam diri manusia, dan banyak lagi hal-hal ketidakjujuran, ketidakadilan, semuanya itu masih ada di dalam manusia. Walaupun manusia itu sering untuk keluar dari jeratan-jeratan dosa itu, namun kenikmatan dosa itu selalu ada untuk menguasai dalam hidup manusia, sehingga manusia cenderung untuk tertarik dalam hal mengikuti kedosaan-kedosaan, kenikmatan dosa yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian, kebebasan sebagai orang beriman haruslah ditempatkan sebagai usaha kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah, untuk mengabdi diri kepada Allah seperti yang diwartakan oleh Yesus. Ingat sekali lagi bahwa sebagai orang beriman, kebebasan yang kita miliki haruslah kita gunakan sebagai usaha untuk mendekatkan diri lebih dalam kepada Allah. Dengan demikian siswa-siswa, mari menyadari, memahami makna arti kebebasan di dalam hidup yang sesungguhnya. Gunakanlah kebebasan secara baik, secara bertanggung jawab, dan juga berani meneladani Yesus, sehingga dapat menjadi pejuang kebebasan sejati dalam hidup sehari-hari. Apa yang diteladani Yesus? Yesus dalam hidupnya mewartakan kerajaan Allah, membebaskan manusia dari jeratan dosa, dengan rela menderita dan wafat di kayu salib. Itu adalah perjuangan Yesus untuk memerdekakan, membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, kuasa dosa. Mari sebagai anak-anak Yesus, sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, kita juga berusaha untuk membebaskan diri dari keterikatan kuasa dosa di dalam hidup kita, agar kita boleh layak bersatu bersama Allah setiap hari, mengusahakan kekudusan di dalam hidup kita, agar kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi berikutnya.